Shalom Sir John, perkenalkan namaku Rani Gracia, aku dari 12 IPS 3. Nah, sekarang materi aku adalah statistika. Aku akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari statistika. Nah, kita ikutin yuk, apa aja sih yang ada di statistika itu? Nah, sekarang aku akan menjelaskan nih, apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data dan mengolah data ataupun menyajikan data dan menarik kesimpulan dari data itu tersebut. Nah, statistika ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data itu tersendiri. Nah, setelah itu, aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis data berdasarkan statistika. Nah, berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang pertama, data kualitatif. Nah, data kualitatif ini berupa data kategori. Nah, yang kedua adalah data kuantitatif. Seperti namanya, kuantitatif adalah angka, berarti data ini adalah berupa dari angka. Dan berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, yang data sekunder ini adalah yang diperoleh dari pihak lain, sementara data primer yang diperoleh oleh pihak langsung. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang cara menyajikan data itu, contohnya seperti apa aja sih. Nah, yang pertama adalah tabel. Yang kedua ada diagram lingkaran. Yang ketiga ada diagram batang. Dan yang keempat ada diagram garis. Nah, aku sudah mencantumkan di sini, di PPT ini ada contoh dari penyajian data. Nah, bentuk penyajian data ini berupa tabel, misalkan nilai dan frekuensinya. Nah, sesudah kita mengetahui tentang bentuk penyajian data itu seperti apa, seperti tabel yang ada pada gambar di PPT ini, dan aku akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama itu adalah MEAN. Nah, MEAN ini adalah jumlah seluruh data dan banyak data. Yang kedua ada median. Median ini adalah data yang berada di tengah setelah diurutkan. Dan yang ketiga adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, teman-teman, sesudah kita mengetahui tentang ukuran pemusatan data dari statistika, sekarang aku akan beralih ke selanjutnya, yaitu rumus-rumus dari MEAN, median, dan modus. Nah, teman-teman, aku kan sudah menjelaskan tentang dasar-dasar statistika. Sekarang aku akan menjelaskan tentang rumus-rumus ini ya, teman-teman. Dan aku akan menjelaskan tentang rumus MEAN, median, dan modus. Nah, yang pertama adalah rumus MEAN. Rumus MEAN ini yang aku cantumkan seperti di sini. Nah, teman-teman, rumus MEAN ini adalah X bar rata-rata MEAN. Dan XI adalah jumlah dikali total. Dan FI adalah frekuensi kelas I. Nah, teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan tentang rumus median. Median itu rumusnya, simbolnya M dan E. Dan L adalah tepi bawah kelas median. Dan N adalah jumlah seluruh data. Dan F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F adalah frekuensi kelas median. Dan C adalah panjang kelas. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, aku akan menjelaskan tentang rumus modus. Dan lambang dari rumus modus ini adalah M dan O. M dan O ini adalah modus, dan L adalah tepi bawah kelas median, dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan yang terakhir adalah C, panjang kelas. Nah, teman-teman, aku akan menjelaskan tentang contoh perhitungan data dari statistika. Yang pertama, aku mempunyai data yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ditanyakan adalah nilai MEAN. Nilai MEAN itu adalah dari keseluruhan data itu kita jumlahin dan kita bagi 7. Kenapa bisa dibagi 7? Karena angka yang dari data itu ada 7 angka. Nah, hasilnya adalah 44 dibagi dengan 7. Nah, selanjutnya adalah 6,29 nilai median pada data keempat.
Nah, data keempat itu kita bisa hitung dari data yang sudah disajikan di contoh dari PPT ini, yaitu kita hitung dari pertama 4, 5, 5, 6. Nah, itu yang muncul adalah 6. Maka data dari keempat yaitu angkanya 6. Dan yang terakhir adalah nilai modus. Nilai modus itu adalah nilai dari yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nah, bisa kita lihat dari data tersebut yang paling sering muncul adalah angka 5. Maka nilai modus tersebut adalah 5. Nah, selanjutnya adalah bagian dari kesimpulan. Nah, statistika adalah ilmu yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat lagi. Dengan memahami dasar-dasar statistika, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang nyata dan terukur. Statistika tidak hanya berguna dalam satu bidang, yaitu dalam bidang matematika, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek di kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari aku. Aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan Tuhan Yesus memberkati.